Halo, selamat datang di program e-learning perilaku organisasi. Pada kali ini kita akan membahas tentang bab 7, yaitu kita akan membahas tentang motivasi. Setelah kalian mempelajari bab ini, maka kalian diharapkan untuk mampu yang pertama, menjelaskan 3 elemen kunci motivasi, kemudian mengidentifikasi teori-teori motivasi dan mengevaluasi penerapan teori tersebut di zaman sekarang. Yang ketiga, kalian mampu memahami tentang teori motivasi. Yang keempat, kalian mampu memahami peran employee engagement bagi manajemen. Kemudian yang kelima, kalian mampu menganalisis kesamaan dan membandingkan antara goal setting teori dan manajemen by objektif. Kemudian kalian mampu membandingkan antara reinforcement teori dengan goal setting teori. Kemudian kalian mampu menjelaskan dampak dari kurangnya pemberian penghargaan kepada karyawan. Kemudian kalian mampu menerapkan teori pengharapan untuk memotivasi karyawan dan membandingkan berbagai macam teori motivasi kontemporer.
video tentang tokoh-tokoh yang pernah mengalami kegagalan tersebut. Menurut kalian, mengapa mereka terus berusaha walaupun mereka pada saat itu mengalami banyak sekali kegagalan? Apabila kita melihat definisi motivasi, motivasi adalah proses psikologis yang mendasar dan merupakan salah satu unsur yang dapat menjelaskan tentang perilaku seseorang. Di sini motivasi terdapat di dalam diri manusia, akan tetapi motivasi tidak dapat terlihat dari luar. Motivasi akan mampu menggerakkan manusia untuk menampilkan tingkat laku ke arah pencapaian suatu tujuan tertentu. Walau demikian, motivasi tidak mudah untuk dipelajari. Hal ini disebabkan karena yang tampak dari luar hanyalah tingkah laku dari manusia tersebut. Yang bisa saja hal ini dilandasi oleh beraneka ragam motivasi di dalam. Modal dasar dari teori motivasi adalah yang menjadi aktivator atau penggerak dari tingkah laku manusia sebetulnya adalah adanya suatu kebutuhan yang dirasakan oleh manusia tersebut. Tingkah laku tersebut kemudian diarahkan pada suatu tujuan yang diharapkannya nanti akan dapat memenuhi kebutuhan tersebut. Teori motivasi dapat dibedakan menjadi dua, yaitu yang pertama adalah teori isi, dan yang kedua adalah teori proses. Teori isi menjelaskan tentang profil kebutuhan yang dimiliki oleh seseorang yang mendasari perilaku orang tersebut. Teori isi dapat dibedakan lagi menjadi beberapa pandangan. Yang pertama adalah tentang teori hierarki kebutuhan. Teori ini dikemukakan oleh Abraham Maslow, kemudian teori ERG yang dikemukakan oleh Alderfer, kemudian teori 3 motif sosial dari David McClelland, dan teori 2 faktor dari Herzberg. Sementara teori proses di sini menjelaskan proses munculnya hasrat seseorang untuk menampilkan tingkah laku tertentu. Terdiri atas teori equity dari Adam, teori ekspektasi dari Fromm, dan teori penetapan. Teori hierarki kebutuhan dikemukakan oleh Abraham Maslow pada tahun 1954. Teori ini merupakan teori motivasi pertama yang memperhatikan adanya unsur-unsur non-finansial yang ada di dalam diri manusia. Pendekatan teori hierarki kebutuhan adalah bahwa kebutuhan seseorang akan bergeser ke tingkat yang lebih tinggi apabila kebutuhan pada tingkat sebelumnya telah terpenuhi. Menurut Abraham Maslow, kebutuhan manusia terdiri atas 5 tingkatan. Kebutuhan yang paling mendasar adalah physiological needs, yaitu kebutuhan fisiologis. Kebutuhan ini terdiri atas kebutuhan makan, minum, istirahat, dan tidur, dan disebut juga sebagai kebutuhan jasmaniah atau kebutuhan faali. Kemudian setelah physiological need terpenuhi, maka kebutuhan manusia yang kedua adalah safety and security needs, yaitu kebutuhan akan keselamatan dan keamanan, yaitu suatu kebutuhan akan perlindungan jiwa, barang, kekayaan, pekerjaan, jabatan, dan segala barang miliknya. Setelah kebutuhan safety dan security need ini terpenuhi, maka manusia akan naik ke kebutuhan ketiga, yaitu adalah kebutuhan social need, yaitu adalah kebutuhan yang berhubungan dengan orang lain atau bergaul. Hal ini adalah antara lain memiliki dan dimiliki oleh orang lain, menjadi anggota kelompok sosial, diterima oleh orang lain, menyayangi dan disayangi oleh orang lain. Kebutuhan yang keempat adalah kebutuhan esteem need atau kebutuhan penghargaan, yaitu suatu kebutuhan untuk dikatakan baik, unggul, hebat, berprestasi, melebihi orang lain, diakui, berharga, dipuji. Setelah kebutuhan esteem ini terpenuhi, maka manusia akan naik kepada kebutuhan aktualisasi diri, yaitu kebutuhan untuk merealisasi dan mengembangkan bakat dan potensi yang dianggap paling baik di dalam dirinya. Jadi semua kebutuhan ini menurut Maslow kita harus memenuhi kebutuhan mereka yang paling dasar terlebih dahulu sebelum naik ke kebutuhan selanjutnya. Teori hierarki kebutuhan yang dikemukakan oleh Maslow memperoleh tanggapan dari Clayton Alderfer pada tahun 1972 dengan mengeluarkan teori yang disebut dengan teori. Dengan teori ERG-nya, Clayton Alderfer mengelompokkan bahwa kebutuhan manusia dapat dikelompokkan ke dalam 3 kategori. Yang pertama adalah kebutuhan eksistensi atau existence needs, yaitu kebutuhan-kebutuhan yang membuat kelestarian hidup manusia secara jasmaniah
adalah kebutuhan jasmaniah dan sebagian kebutuhan keselamatan dan keamanan. Kemudian yang kedua adalah kebutuhan perhubungan atau relatedness needs, adalah semua kebutuhan sosial ditambah sebagian kebutuhan keselamatan dan sebagian kebutuhan esteem menurut teorinya Maslow. Dan yang ketiga adalah kebutuhan akan pertumbuhan atau growth need, yaitu kebutuhan aktualisasi diri ditambah sebagian kebutuhan esteem menurut teori. Teori kebutuhan yang lainnya adalah teori 3 motif sosial yang dikemukakan oleh David McClelland. Menurut David McClelland disebutkan bahwa ada 4 jenis kebutuhan dalam diri manusia, yaitu need of achievement, need of power, need of affiliation, dan need for autonomy. Teori kebutuhan McClelland di sini hanya memperhatikan kebutuhan non-finansial pada manusia dan tidak menyinggung adanya kebutuhan finansial dalam diri manusia. Pada teori 3 motif sosial dari David McClelland, di sini kita temukan adanya 3 kebutuhan. Yang pertama adalah need for achievement, yaitu kebutuhan untuk berprestasi. Need for power adalah kebutuhan untuk berkuasa yang dibedakan lagi menjadi 2, yaitu personalized need of power dengan socialized need of power. Dan yang ketiga adalah need for affiliation atau kebutuhan untuk. Teori 2 faktor dikemukakan oleh Friedrich Herzberg pada tahun 1959. Di sini ada perbedaan antara faktor-faktor yang menyebabkan ketidakpuasan dan kepuasan kerja, sehingga kepuasan bukanlah lawan dari ketidakpuasan. Lawan dari kepuasan kerja adalah tidak adanya kepuasan, dan lawan dari ketidakpuasan adalah tidak ada ketidakpuasan. Pada teori 2 faktor ditemukan adanya faktor intrinsik dan faktor ekstrinsik. Faktor intrinsik adalah faktor yang berhubungan dengan pekerjaan itu sendiri, dikaitkan dengan kepuasan kerja. Faktor intrinsik tersebut lebih dikenal dengan sebutan motivator. Sementara pada faktor ekstrinsik adalah faktor-faktor yang berhubungan dengan lingkungan di sekitar pekerjaan yang dikaitkan dengan ketidakpuasan kerja. Di sini faktor ekstrinsik contohnya adalah hal-hal yang berkaitan dengan sebutan hygiene. Contoh dari motivator menurut Herzberg adalah pengakuan, tanggung jawab, prestasi, pertumbuhan dan perkembangan, pekerjaan itu sendiri atau job, kemudian adanya kemajuan atau promosi, dan adanya keterlibatan. Sementara contoh dari hygiene factor menurut Herzberg adalah salary atau gaji yang diterima, status yang terdiri atas kedudukan dan jabatan, working condition atau kondisi di tempat kerja, personal relationship atau hubungan antar pribadi, supervision atau pengawasan, job safety atau keselamatan kerja, dan business policy and administration atau kebijakan perusahaan dan. Menurut teori 2 faktor yang dikemukakan oleh Herzberg, apabila tidak ada motivator maka tidak ada kepuasan kerja, apabila ada motivator maka muncullah kepuasan kerja. Sementara apabila tidak ada hygiene faktor, muncul ketidakpuasan kerja, dan apabila ada hygiene faktor, tidak ada ketidakpuasan. Menurut teori equity yang dikemukakan oleh Adams, didasarkan atas premis bahwa motivasi itu dipengaruhi oleh derajat keadilan yang dipersepsikan oleh seorang karyawan dalam situasi kerjanya. Di sini, teori equity-nya Adam menyebutkan bahwa ketidakadilan diukur dengan cara membandingkan dengan rekan kerjanya yang sederajat dengan menghitung berapa ia harus memperoleh outcome atau hasil dan berapa banyak dia harus berkorban atau mengeluarkan input untuk pekerjaan yang sama dengan pekerjaan dirinya. Apabila di sini ada keseimbangan antara hasil yang dia peroleh dengan hasil rekan kerjanya, maka orang tersebut akan merasa. Teori yang kedua adalah teori ekspektasi yang dikemukakan oleh Fromm. Di sini teori ini menjelaskan bahwa kinerja atau performance adalah fungsi dari motivasi dan kemampuan atau ability. Apabila dibuat menjadi rumus, maka performance adalah fungsi dari motivasi dikalikan dengan ability. Rumus ini menunjukkan bahwa besarnya P atau performance atau kinerja tergantung dari besarnya motivasi dan juga ability orang tersebut.
Walaupun motivasinya besar sekali, akan tetapi jika kemampuannya tidak ada sama sekali, maka performa kerjanya nanti juga. Teori selanjutnya adalah goal setting teori yang dikemukakan oleh Edwin Locke. Edwin Locke menjelaskan bahwa kuat lemahnya tingkah laku manusia ditentukan oleh sifat tujuan yang hendak dicapai. Kecenderungan manusia untuk berjuang lebih keras mencapai suatu tujuan apabila tujuannya jelas, dipahami, dan bermanfaat. Kemudian makin kabur atau semakin sulit suatu tujuan itu untuk dimengerti, maka akan semakin besar keengganan seseorang untuk bertingkah. Menurut goal setting theory, keinginan atau intention yang ada di dalam batin seseorang untuk mencapai tujuan atau goal merupakan sumber utama dari motivasi kerja. Atribut-atribut yang akan menentukan kinerja atau kepuasan disebut dengan goal setting attribute. Terdiri atas yang pertama spesifikasi sasaran atau goal specificity, yaitu penegasan secara khusus dan jelas mengenai sasaran yang akan diraih. Yang kedua adalah penilaian terhadap sulit atau tidaknya dalam mencapai sasaran. Yang ketiga adalah setuju diterima atau tidaknya dalam batin untuk meraih sasaran, serta yang keempat adalah adanya komitmen di dalam diri untuk mencapai sasaran. Hal ini nanti akan menentukan derajat keberhasilan dalam mencapai tujuan. Teknik memotivasi dengan menggunakan pendekatan pekerja dapat dibedakan menjadi 1. Pendekatan tradisional atau be strong, yang kedua adalah pendekatan human relation atau be good, kemudian implicit bargaining, kompetisi, dan motivasi internal. Pendekatan tradisional atau be strong dikenal sebagai suatu pendekatan yang beraliran keras yang lebih memandang manusia sebagai alat produksi. Pendekatan ini berangkat dari asumsi McGregor tentang manusia yang dikenal dengan teori X. Teori X mengasumsikan bahwa karyawan pada dasarnya tidak suka bekerja dan jika mungkin ia akan berusaha untuk menghindari pekerjaan. Karena ia tidak suka bekerja, maka ia harus dipaksa, dikendalikan atau diancam dengan hukuman supaya mau bekerja untuk mencapai tujuan. Kemudian, karyawan pada umumnya cenderung menghindari tanggung jawab dan lebih suka diarahkan secara formal. Karyawan pada umumnya memprioritaskan keselamatan atau safety di antara faktor-faktor lainnya yang dikaitkan dengan pekerjaannya dan memiliki ambisi yang berbeda dengan pendekatan be strong. Di sini pendekatan human relation atau be good adalah pendekatan yang mengutamakan pada hubungan yang baik antara atasan dengan bawahan. Pendekatan ini berdasarkan pada asumsi McGregor tentang manusia yang dikenal dengan teori Y. Teori Y mengasumsikan bahwa 1. Karyawan dapat memandang pekerjaannya sebagai hiburan atau permainan. Orang akan melaksanakan sendiri arah pekerjaannya dan mengendalikannya jika dia merasa komit dengan tujuan tersebut. Kemudian yang ketiga, orang pada umumnya mau belajar untuk menerima tanggung jawab bahkan mencarinya. Dan yang keempat adalah kreativitas, yaitu adanya kemampuan untuk membuat keputusan yang lebih baik tersebar luas di kalangan masyarakat dan tidak semata-mata merupakan fungsi manajemen. Pendekatan yang selanjutnya adalah pendekatan implicit bargaining. Pendekatan ini merupakan kombinasi dari pendekatan tradisional dan pendekatan human relation dengan maksud untuk menutupi kelemahan dari masing-masing pendekatan dan memanfaatkan kelebihannya. Dalam pendekatan implicit bargaining ini seolah-olah ada perjanjian yang tidak tertulis antara pekerja dengan pihak pimpinan mengenai hal-hal apa yang menjadi tugas dan yang harus dikerjakan oleh pekerja. Apabila perjanjian ini dilanggar, maka pihak pimpinan berhak untuk menghukum dan kemudian memberikan pengawasan yang ketat. Sebaliknya, apabila pekerja telah melakukan pekerjaannya dengan baik, namun pihak pimpinan memberikan pengawasan yang ketat, maka pihak pekerja dapat berhak untuk Teknik memotivasi yang selanjutnya adalah kompetisi. Asumsi dari pendekatan ini sederhana saja, yaitu bahwa dengan menciptakan situasi persaingan diharapkan motivasi kerja akan bertambah besar. Dalam menciptakan situasi persaingan digunakan insentif atau reward. Kemudian insentif di sini berupa faktor-faktor eksternal yang oleh individu dipandang dapat memenuhi atau memuaskan kebutuhan-kebutuhan yang dirasakannya. Kemudian teknik memotivasi yang lain adalah dengan cara memotivasi secara internal adalah keadaan yang paling optimal di mana atasan
harus dapat membangkitkan motivasi internal dalam diri pekerja. Di sini, hasrat untuk bekerja dengan baik tidak lagi ditentukan oleh adanya imbalan atau hukuman yang berasal dari luar diri, akan tetapi berasal dari dalam diri pegawai. Apabila tadi kita telah membahas tentang teknik memotivasi dengan melakukan pendekatan dari segi pekerja, maka kali ini kita akan melakukan teknik memotivasi dengan pendekatan dari sisi pekerjaan. Pada teknik memotivasi dengan menggunakan pendekatan pekerjaan terdiri dari beberapa hal, yaitu yang pertama adalah job enrichment, kemudian job rotation, kemudian job enrichment, goal setting, job engineering, dan juga socio-technical. Pada teknik memotivasi dengan pendekatan pada pekerjaan adalah upaya-upaya untuk meningkatkan motivasi kerja karyawan dengan cara merancang pekerjaan sedemikian rupa sehingga memberikan kepuasan bagi para pekerjanya. Yang pertama akan kita bahas adalah job enrichment. Job enrichment di sini berangkat dari asumsi bahwa waktu siklus yang pendek dan pekerjaan yang monoton akan membuat pekerja merasa cepat bosan. Pendekatan ini biasanya disebut juga sebagai horizontal job loading, yaitu penambahan beban kerja secara horizontal. Yaitu di sini pekerjaan tersebut ditambah jumlah atau pekerjaan. Pendekatan job rotation memiliki kesamaan dengan pendekatan job enrichment. Pendekatan ini bertujuan untuk menghindari timbulnya rasa bosan. Cara yang ditempuh dalam pendekatan ini adalah dengan cara melakukan perputaran atau rotasi kerja. Sementara pada job enrichment, pendekatan ini biasa juga disebut sebagai vertical job loading atau penambahan beban kerja secara vertikal. Contohnya dengan menambah kualitas dari isi pekerjaan. Apabila tadi yang pertama job enrichment yang kita tambahkan adalah kuantitas, tapi pada job enrichment yang kita tambahkan adalah kualitasnya. Dengan menambahkan unsur tanggung jawab dalam pekerjaan sehingga para pekerja akan merasa diri mereka lebih berarti dan penting. Sementara pada pendekatan goal setting berangkat dari asumsi bahwa motivasi pekerjaan akan meningkat bila mana apa yang menjadi sasaran kerja menjadi jelas. Motivasi ini akan lebih meningkat apabila dalam pekerjaan sasaran para pekerja turut juga dilibatkan atau didengar pendapat. Pendekatan yang biasa dipakai selanjutnya adalah job engineering. Dasar dari pendekatan ini adalah dengan cara memperhatikan faktor-faktor teknis pelaksanaan pekerjaan dalam upaya merancang pekerjaan tersebut. Termasuk yang di sini adalah dengan cara memperhatikan teknik tata cara atau metode kerja dan juga desain-desain peralatannya secara ergonomis, serta memperhatikan kondisi fisik lingkungan kerja. Kemudian pendekatan yang terakhir adalah pendekatan socio-technical approach. Dasar dari pendekatan ini adalah melihat organisasi sebagai suatu sistem yang terbuka dan juga melihat bahwa organisasi ini terdiri dari komponen-komponen sosial selain dari komponen teknologi. Pendekatan ini juga memperhatikan interface antara sistem informasi dengan sistem sosial. Dalam penerapannya, pendekatan ini mencakup pada upaya-upaya untuk merancang proses kerja secara teknologi dengan membentuk kelompok-kelompok atau gugus tugas yang mandiri atau otonom dan mempunyai wewenang untuk menentukan pembagian kerja serta cara kerjanya.